Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di sini ada sebuah soal dikatakan sebuah kardus digantung menggunakan tali dan batang homogen bermasa 3 kg. Nah, ini batangnya ya, yang ini batang. Nah, ini talinya. Kenapa sudah jelas ini tali? Karena di sini ada kata-kata tegangan talinya di sebelah sini gitu. Nah, lalu yang ditanya berapakah besarnya tegangan tali T pada gambar? Oke, ini yang kita tanya. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang soal, kita analisis dulu di sini. Yang diketahui di dalam soal adalah massa benda, lalu ada sudut, nah lalu ada massa tali ya, massa batang, dan ada panjang batangnya ini. Nah, dalam keadaan setimbang statis, nah kuncinya ini adalah sebenarnya setimbang statisnya di sini. Nah, lalu setelah kita mengetahui apa yang ada di dalam soal, yang ditanyakan adalah tegangan tali T, nah selanjutnya kita menjawab soal ini. Nah, dalam fisika kita sudah mempelajari bahwa syarat benda dikatakan setimbang statis jika sigma fx atau resultan gaya pada sumbu x ini sama dengan 0, lalu pada sumbu y juga sama dengan 0, dan torsi sigma torsi atau resultan torsinya juga harus sama dengan 0. Oke, di sini kita analisis bagaimana cara analisisnya. Kita analisis dulu gaya-gaya yang bekerja di dalam benda ini. Yang pertama di sini ada benda bermassa 4 kg. Nah, karena dia bermassa sehingga otomatis dia akan mendapat pengaruh gravitasi, gaya gravitasi, dan di sini ada gaya berat, muncul gaya berat benda gitu ya. Nah, di sini dia batangnya juga bermassa, otomatis dia juga akan mengalami gaya berat. Kita tulis saja WP ya, berat batangnya itu. Nah, kenapa ditulis di tengah-tengah? Sebenarnya untuk batang kita tahu bahwa pusat massanya ini, pusat titik beratnya ini ada di tengah-tengah gitu. Kenapa? Contohnya untuk batang homogen ya. Contohnya letakkan saja misalkan batang yang bentuknya itu sama, homogen tuh serba sama. Lalu kita lihat kalau dipegang di tengah-tengah dia akan jatuh nggak gitu. Nah, itu pusat beratnya itu ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya gaya apa saja yang bekerja di sini? Gaya apa lagi gitu. Nah, karena batangnya ini bermassa, di sini ada gaya kontak dengan dinding. Kita tulis saja di sini adalah Fx searah sumbu x-nya ini, dan ada gaya kontaknya itu gaya normal ya sebenarnya. Kita tulis saja gaya kontak. Nah, di sini ada gaya dalam arah sumbu y-nya itu adalah Fy. Nah, selain itu, di sini ada tegangan tali. Nah, untuk tegangan tali, kita bisa uraikan ke arah komponen gayanya, ke arah sumbu x dan sumbu y-nya. Ini untuk mempermudah saja gitu. Di sini kita uraikan untuk yang vertikal ini menjadi Ty, dan untuk yang horizontal ini menjadi Tx. Nah, yang di sini itu menjadi Tx. Nah, oke. Setelah kita mengetahui gaya-gaya yang bekerja, selanjutnya kita masukkan ke persamaan. Untuk sigma fx itu sama dengan 0. Nah, dalam arah sumbu x, gaya apa yang bekerja di sini? Itu ada Tx ya, ada Tx ini, dan ada fx. Nah, yang sumbu x itu yang horizontal ya, yang seperti ini. Nah, karena dia berlawanan arah, sehingga kita asumsikan yang positif itu yang ke kanan. Jadi fx min tx ya, karena tx-nya itu arahnya ke kiri. Sama dengan 0. Nah, lalu untuk yang sumbu y juga sama. Kita analisis gaya apa saja yang bekerja. Sumbu y itu yang vertikal gini. Nah, ini vertikalnya sumbu y. Ada ty di sini, ada wb, ada wp, dan ada fy. Oke. Arah-arahnya sebenarnya kita bebas mau ke atas tuh mau positif apa negatif gitu. Nah, kita misalkan asumsikan yang ke atas tuh yang positif. Berarti di sini Fy itu karena ke atas dan Ty ini positif. Sedangkan untuk Wb dan Wp dia ke bawah jadi negatif. Nah, sehingga ini negatif. Nah, kalau kita pindah ruaskan yang Wb dan Wp ini ke kanan sehingga didapatkan kedua-duanya itu positif. Fy plus Ty itu sama dengan Wb plus Wp. Nah, kita masukkan di sini Wb, berat benda. Nah, di sini massa benda 4 kg. Gaya berat itu merupakan massa benda dikali percepatan gravitasi. Karena di dalam soal tidak diketahui berapa percepatan gravitasinya, maka kita asumsikan 10 meter per sekon kuadrat. Gitu. Sehingga massa dikali percepatan gravitasinya 4 dikali 10, yaitu 40. Nah, untuk WP, yang batang juga sama. Dia massanya 3 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga dikalikan 30, jadi 30. Oke, kita simpan dulu sampai sini. Nah, selanjutnya sigma torsi yang bekerja juga harus sama dengan 0. Nah, torsi ini kan dirumuskan sebagai perkalian gaya dengan lengan gaya, ya kan? Nah, tapi gayanya ini yang tegak lurus. Oke. Nah, lalu di sini apa saja sih yang torsi yang bekerja? Nah, untuk
hal pertama yang harus kita lakukan, kita tentukan titik tangkap pusat rotasinya. Kita misalkan di sini, di dinding ini, pusat rotasinya ini untuk mempermudah saja. Sehingga kalau misalnya di sini juga boleh, di TY ini boleh, tapi ini akan jadi 0. Justru yang kita cari itu kan T ini, dia akan jadi 0 karena dia menjadi titik pusat rotasi gitu. Nah, di sini saja kita asumsikan titik pusat rotasinya. Sehingga yang mana saja sih gaya yang menghasilkan torsi itu? Yang pertama tuh jelas ini ada WB. Dia menghasilkan torsi. Ada TY juga dia menghasilkan torsi. Dan WP juga dia menghasilkan torsi. Nah, untuk TX ini dia tidak menghasilkan torsi. Kenapa? Karena sudutnya. Coba kita lihat. Sudutnya itu dengan pusat rotasinya itu berapa? 180 derajat atau 0 derajat ini. Hasilnya itu 0. Sin 180 atau sin 0 itu hasilnya 0. Kayak gitu. Nah, untuk Fx dan Fy karena dia menjadi pusat rotasi, otomatis di sini torsinya juga sama dengan 0 kayak gitu. Nah, sehingga kita langsung saja tulis ya di sini. Untuk Ty dia lengan gayanya itu sepanjang batang ini, berarti 2 meter ya. Nah, untuk Wb dia juga sepanjang batang ini 2 meter, jadi Wb kali 2. Dan untuk Wp karena dia di tengah-tengah berarti sepanjang 1 meter. Nah, ini kenapa negatif untuk Wb dan Wp? Ini sebenarnya ada aturan yang sudah kita kenal gitu. Untuk yang searah jarum jam itu negatif, untuk yang berlawanan itu positif. Sebenarnya aturan itu teh bebas, kita mau ambil yang searah positif atau searah negatif. Itu hanya untuk mempermudah dan menyeragamkan saja gitu. Nah, di sini TY ini arah putarannya dia ke sini. Nah, dia positif. Kita asumsikan yang ke sini itu positif. Nah, untuk WB dia ke sini. Searah jarum jam ya, negatif. Yang ini juga WP dia negatif. Sehingga hasilnya ini negatif untuk WB dan WP. Nah, kita pindah ruaskan nih untuk WB dan WP ke sebelah kanan. Jadi positif. Nah, lalu dikali-kalikan, WB-nya dimasukin. WB-nya itu tadi 40 dari massa kali percepatan gravitasi, dan WP-nya juga sama, 30 kali 1 gitu ya. Nah, sehingga ketika dilakukan perhitungan, ini dijumlahkan, hasilnya itu 110. Nah, sehingga kita dapatkan TY-nya itu 110 dibagi 2 itu 55 Newton. Nah, untuk TY, kita udah berhasil nih sampai mencari TY, tapi yang dicari itu adalah T. Oke, T ini berapa gitu T ya? Ada hubungannya kah dengan TY? Tentu saja ada. TY ini sama dengan T sin theta. Ini dari mana? Oke, ini dari trigonometri. Kayak gini. Ini kita gambar lagi misalnya seperti ini. Nah, ini untuk sudutnya 30 derajat di sini. Nah, ini T-nya kan. Yang sisi miring ini adalah T-nya. Nah, untuk TY ini sisi di sebelah sini kan. Kita lihatnya ini TY. Nah, untuk kita mencari T dari TY ini bagaimana? Nah, kalau kita pindahkan titik tangkap TY ini di sebelah sini, nah ini jadi TY itu di sebelah sini, kan aturan vektor boleh ya memindahkan titik tangkap asalkan tidak merubah panjang dan besarnya. Ini TY-nya jadi di sebelah sini. Nah, dalam trigonometri, aturannya dikatakan bahwa sinus itu adalah depan per miring. Depan itu ini depan, dan ini miring. Nah, depan itu adalah sisi dari TY, ya kan, depannya itu adalah TY dan miringnya itu adalah sisi dari T, sehingga di sini sin theta itu sama dengan TY per T. Nah, untuk dari mana dapatnya TY itu T sin theta, kita lihat saja ini TY, depannya itu kan TY. Nah, berarti TY sama dengan yang T ini, yang miring ini pindah ke atas di sini, jadi T sin theta. Nah, ini dari sini asal muasalnya kenapa ada TY itu sama dengan T sin theta. Nah, tetanya ini 30 derajat. Oke, jadi TY-nya ini sin 30 itu setengah. Berarti setengah T ya untuk TY ini. Nah, lalu TY itu setengah T, kita mencari nilai T. Berarti 2 kali TY. Ya kan? Tinggal dipindahkan saja yang 2 ini ke bagian sini. Nah, sehingga 2 dikali TY. Oh iya, ini kebalik ya. Harusnya 2 kali T. Di sini tuh 2 T. TY. Benar kayak gini. TY-nya itu setengah T. Berarti untuk T-nya itu 2 kali TY. 2 kali 55 berarti 110 Newton. Nah, ini besarnya nilai tegangan tali pada soal yang dimaksud gitu. Jadi, nilai tegangan talinya itu adalah 110 Newton. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.